Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana bebas dari hutang. Saudara, kondisi yang ada hari-hari ini membuat begitu banyak orang mengalami kesulitan di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Ada begitu banyak orang yang di PHK, orang yang pemasukannya menurun oleh karena usahanya, bisnisnya mengalami kebangkrutan. Bahkan yang lebih parah lagi saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya memiliki hutang. Bahkan ada orang yang tadinya sebelum kondisi yang ada sekarang saja sudah memiliki hutang, ditambah lagi kondisi ini membuat hutangnya makin membengkak. Dan mungkin saat ini saudara adalah salah satu orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin saudara adalah salah satu orang yang saat ini memiliki hutang, baik berhutang ke bank yang hari demi hari, bulan demi bulan jumlahnya makin besar oleh karena bunganya, ataupun hutang kepada orang lain yang tentu saja juga pasti ada jasa atau bunganya yang dibebankan di sana. Hari ini saudara, mungkin saudara merasa hidup begitu berat, hidup begitu sulit oleh karena hutang-hutang yang sedang saudara pikul, hutang-hutang yang membebani kehidupan saudara. Kalau saudara melihat di kolom komentar, ada begitu banyak orang yang memohon doa supaya ekonomi mereka dipulihkan, mereka diberi pekerjaan, supaya bisnis mereka dipulihkan. Dan dari semuanya itu yang paling banyak adalah permohonan doa supaya mereka bisa membayar hutang. Saudara, terkadang ketika membaca itu, hati saya sedih. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang saat ini bebannya berat oleh karena masalah ekonomi, oleh karena hutang. Saat ini saudara, dengan situasi yang ada, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Bagaimana saudara menjalani dan menghadapi kondisi ekonomi saudara, di mana saudara mungkin saat ini memikul beban hutang? Apa yang saudara harus lakukan? Apa yang saudara harus kerjakan? Bagaimana saudara menjalaninya sehingga itu bisa pulih? Saudara bisa menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa saudara akan sanggup menghadapinya dan saudara akan sanggup menyelesaikan semuanya menjadi baik. Percayalah saudara bahwa saudara bisa membayar hutang-hutang saudara satu waktu kelak jika saudara menghadapinya dengan benar. Ada begitu banyak orang yang menghadapinya dengan cara yang salah.
mereka stres, dan kemudian muncullah penyakit. Dan kalau sudah muncul penyakit, maka beban makin banyak lagi, saudara. Harus berobat, kerja tidak produktif, dan sebagainya. Bayangkan, maka akan berlipat-lipat beban itu. Hutang pun bunganya terus bertambah, ditambah lagi tidak bisa bekerja, dan kemudian harus menghadapi penyakit lagi yang harus diobati dan sebagainya. Bukankah itu akan memperparah situasi dan keadaan? Itu sebabnya saat ini mari kita merenung sebentar. Mari kita merenung firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang demikian? Bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan dalam kondisi yang demikian? Karena sekali lagi saya percaya semua kita akan bisa menghadapi situasi hidup kita masing-masing, beban hidup kita masing-masing, beban ekonomi kita masing-masing. Percayalah saudara, kita akan mampu menghadapi semuanya. Kita akan mampu untuk mendapatkan solusi atas semua yang kita hadapi hari ini. Tetapi dengan catatan, kita harus menghadapinya dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana cara menghadapinya? Situasi yang ada saat ini, kondisi yang ada di mana saudara mungkin memikul beban hutang saat ini. Bagaimana saudara menjalaninya? Bagaimana saudara menghadapinya? Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif, yaitu secara ekspositori, supaya firman Tuhan digali secara objektif dan saudara akan memahami firman Tuhan secara objektif. Bukan pikiran saya yang saya sampaikan, tapi benar-benar apa maksud firman Tuhan ini, apa yang kita belajar, yang bisa kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada zaman itu, yaitu pada waktu Elisa sebagai nabi. Ada begitu banyak nabi pada waktu itu, dan salah satu istri dari
nabi-nabi itu mengadukan halnya, mengadukan masalahnya, menceritakan masalah dan beban hidupnya kepada Elisa, di mana pada waktu itu suaminya adalah seorang nabi yang takut Tuhan, seorang nabi yang baik sebenarnya, tetapi diceritakan di sini bahwa nabi itu meninggal. Dan yang lebih parah lagi, nabi itu meninggalkan hutang kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin pada waktu itu nabi ini dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus berhutang, ataupun mungkin saat dia sakit sebelum meninggal harus ada perobatan dan harus menghutang untuk mengobati sampai akhirnya dia meninggal. Kita tidak tahu, tetapi yang pasti di sini istrinya menceritakan bahwa suaminya itu meninggalkan hutang dan dia punya 2 orang anak perempuan. Penagih hutang sudah datang, dan ketika meminta hutang dari perempuan ini tidak bisa membayar. Akhirnya penagih hutang membuat keputusan bahwa dia akan mengambil anak perempuan ini, kedua anaknya, sebagai pengganti hutangnya. Anak itu akan dijadikan budak. Saudara, coba kita renungkan bagaimana beratnya situasi yang dihadapi oleh perempuan ini. Belum lama suaminya meninggal. Itu saja sudah meninggalkan duka yang begitu dalam, di mana kepala keluarga meninggal. Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung, menjadi pelindung, pengayom, meninggalkan mereka. Bayangkan betapa berat kondisi yang dihadapi oleh ibu ini. Ditambah lagi ada hutang yang ditinggalkan. Bagaimana ibu ini akan membayar hutang-hutangnya, sedangkan dia masih punya 2 orang anak yang harus dia pelihara, yang harus dia besarkan. Saudara, dan pada waktu itu, kalau hutang itu misalnya dikasih tenggang waktu, sekian waktu lamanya, mungkin perempuan ini masih bisa berjuang. Tapi yang parahnya adalah ketika suaminya meninggal dan meninggalkan hutang, penagih hutang ini langsung datang untuk menagih hutang dari ibu ini. Dan ternyata ibu ini tidak bisa bayar. Ketika ibu ini tidak bisa bayar, penagih hutang ini mau mengambil anaknya untuk menjadi budak sebagai ganti dari hutang itu. Bayangkan saudara, suami baru meninggal, lalu kemudian hutang begitu berat juga harus dipikiri. Ditambah lagi anak-anak akan dibawa untuk menjadi budak. Itu satu kondisi yang berat. Itu satu kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh ibu ini. Dan dalam kondisi itu, apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia kerjakan? Dia pergi kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan perkaranya. Dia ceritakan masalahnya. Dia ceritakan bahwa suaminya baru meninggal. Dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan hutang. Dia ceritakan bahwa anak-anaknya sebentar lagi akan diangkat oleh penagih hutang sebagai pengganti hutangnya. Ada begitu kesulitan, ada begitu berat kesulitan yang dia alami, yang dia ceritakan kepada Nabi Elisa. Dan ketika dia bercerita kepada Nabi Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Dan kemudian Nabi Elisa selanjutnya berkata, "Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Nah, ini yang saya ingin kita belajar, saudara. Ada 3 hal, ada 3 prinsip yang saya rindu kita belajar bagaimana perempuan ini keluar dari hutang-hutangnya. Yang paling utama sebenarnya adalah di luar dari ketiga prinsip ini, itu yang merupakan keharusan, yaitu bahwa perempuan ini mengadu kepada hamba Tuhan sebagai tindakan dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perkara besar, kita mau mengalami mujizat, kita mau keluar dari masalah yang kita alami, kita mau jalan keluar, salah satu yang tidak bisa, yang paling utama yang tidak bisa ditawar adalah kita harus mengadukan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah setelah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, setiap hari kita doakan masalah, persoalan,
problem hutang dan sebagainya yang kita alami. Selain itu, saudara, setelah kita berserah kepada Tuhan, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Karena kalau misalnya dalam masalah kita, ada masalah hutang yang kita alami misalnya, kemudian kita doakan, kita berserah kepada Tuhan, lalu kita berdiam diri, kita tidak akan mengalami kebebasan hutang. Kita tidak akan mengalami jalan keluar, kita tidak akan mengalami mujizat. Sekalipun setiap hari kita doakan terus menerus, sekalipun pagi, siang, malam kita doakan, tanpa tindakan dari doa kita itu, maka tidak akan ada campur tangan Tuhan yang akan kita lihat. Ataupun sebaliknya, kita melakukan banyak hal tanpa penyerahan kepada Tuhan, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang benar itu, saudara, adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara mengalami masalah, khususnya topik yang kita bahas adalah masalah hutang, mungkin saat ini ada hutang saudara, maka yang pertama sekali yang tidak bisa tawar-menawar adalah serahkan segala masalah saudara kepada Tuhan. Serahkan masalah hutang saudara kepada Tuhan. Di dalam video ini, saudara, di akhir dari renungan firman, selalu saya mengajak saudara untuk berdoa bersama. Saya menopang saudara di dalam doa. Kerinduan saya, biarlah melalui video ini saudara konsisten merenungkan firman Tuhan dan konsisten juga berdoa, menyerahkan segala masalah dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Itu bukti penyerahan kita. Demikian juga di renungan pagi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa bersama. Itu yang setiap hari, baik malam, pagi, terus menerus kita lakukan sebagai buktinya, saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Dan saya akan berdoa bagi saudara setiap di renungan malam. Dan saya juga akan berdoa bagi saudara setiap di renungan pagi. Saudara, itu tindakan pertama, yang utama, yang harus kita kerjakan. Tetapi di balik itu, tidak cukup kita hanya berdoa, tidak cukup kita hanya berserah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di ayat 2 tadi sudah dikatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi hal yang saya lihat di sini, Elisa mau menegaskan bahwa tidak ada juga sesuatu dalam dirinya yang bisa menolong. Tidak ada sesuatu yang bisa dia beri juga mungkin yang bisa menolong perempuan ini. Yang berikutnya yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, yang saya lihat prinsip pertama di sini, setelah kita berserah kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Elisa, dia mau mengajar perempuan itu bahwa masalahnya atau jalan keluar terhadap masalah itu bukan ada pada Elisa. Artinya jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi oleh perempuan ini bukan ada pada orang lain, tetapi jalan keluarnya ada pada dirinya sendiri. Sehingga Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat? Untuk menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kuperbuat untuk menolong masalahmu. Bukan di aku jalan keluarnya, bukan pada aku jalan keluarnya. Dan sehingga dia berkata, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Jadi Elisa mengajak perempuan ini untuk melihat potensi yang ada di rumah. Dan pada waktu itu, saudara, perempuan itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi saudara, dia tidak punya apa-apa katanya. Mungkin dugaan saya, pikiran saja, bahwa mungkin saja semua sudah terjual. Dulu mungkin ada sesuatu perhiasan atau apapun itu di rumah, tetapi semua sudah terjual. Mungkin karena suaminya sakit, lama sakit, dan semua sudah terjual. Mungkin saja itu terjadi, sehingga tidak ada apa-apa lagi. Yang ada itu hanya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kecil. Apa itu? Sebuah buli-buli berisi minyak. Itu pun tinggal satu buli-buli berisi minyak.
Tidak ada apa-apa lagi, habis semua. Hanya satu buli-buli berisi minyak. Saudara, kalau saudara lihat perempuan ini, kondisi yang dihadapi, suami baru meninggal, hutang besar, hutang banyak, anak sebentar lagi diangkat oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Lalu kemudian ketika dilihat di rumah, apapun tidak ada lagi yang bisa dijual. Hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara bayangkan, adakah keadaan saudara lebih parah dari perempuan ini? Tidak ada apa-apa lagi di rumah, baru saja suami meninggal, anak-anak akan diangkat, hutang besar, dan tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Adakah keadaan saudara saat ini lebih parah dari perempuan ini? Adakah situasi hidup saudara lebih parah dari perempuan ini? Bayangkan saudara, tetapi kalau perempuan ini pun bisa menyelesaikan hutang-hutangnya, karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, oleh karena campur tangan Tuhan, setelah dia berserah kepada Tuhan dan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya singkat cerita, dia bisa membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan bukan hanya bisa membayar hutang-hutangnya saudara, bahkan dia bisa hidup kebutuhannya bersama dengan anak-anaknya itu terpenuhi, ada sisanya. Saudara bayangkan, ada mujizat yang terjadi sehingga semua hutang-hutangnya bisa lunas, dan kemudian ada sisanya lagi, dan dia bisa hidup dari sana bersama dengan anak-anaknya. Artinya saudara, bahwa dengan ketika perempuan ini melihat potensi yang ada, sekalipun sangat sepele, sekalipun sangat kecil, yaitu hanya sebuah buli-buli berisi minyak, begitu kecilnya seperti tak ada gunanya, tapi dengar, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang dia hadapi, bahkan lebih daripada masalah yang sedang dia hadapi. Masalah yang dia ceritakan adalah masalah hutang, tetapi yang diselesaikan melalui potensi yang ada bukan hanya masalah hutang, tetapi kebutuhan hidupnya ke depan pun bersama dengan anak-anaknya tercukupi. Itu terjadi setelah dia berserah kepada Tuhan, dan dibalik dia berserah kepada Tuhan, dia melihat potensi yang ada dalam dirinya. Sekalipun potensi itu begitu kecilnya, tetapi ketika itu diserahkan kepada Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat. Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Saudara, apa potensi yang ada pada diri saudara saat ini yang bisa saudara gunakan? Apa potensi yang ada pada saudara saat ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sumber mujizat? Bukan artinya seperti yang terjadi pada waktu itu juga persis, bahwa saudara harus ambil itu lalu saudara letakkan di hadapan Tuhan dan biarin itu di hadapan Tuhan. Tidak. Lihat potensi dalam diri saudara, lalu kemudian mulai berpikir apa yang saudara bisa lakukan terhadap potensi itu supaya Tuhan bisa pakai itu menjadi sumber mujizat, supaya Tuhan bisa pakai itu sebagai media dia melakukan mujizat dan memberkati saudara sehingga saudara bisa menyelesaikan hutang-hutang saudara. Salah satu contoh saudara, saya pernah lihat satu wawancara, sudah lama sekali. Ada seorang ibu yang dia ibu rumah tangga, lalu kemudian satu kali dia masak ayam, lalu kemudian dia pada waktu itu sudah sangat biasa memasak ayam dan dengan cara masak yang biasa juga, sehingga pada akhirnya dia coba-coba, dia ambil ayam itu lalu dia pukul-pukul ayam itu. Daging ayam yang sudah hendak dimasak itu sudah dipotong-potong dan hendak dimasak, itu dia pukul-pukul, lalu kemudian dia masak. Lalu kemudian dia makan, terasa enak, terasa beda dari yang dia masak biasa. Lalu kemudian dia taruh ke warung.
jualan makanan, dan ternyata laku. Dan akhirnya tahukah saudara bahwa itulah cikal bakal adanya ayam penyet yang sangat terkenal itu. Bahkan dia usahanya begitu berkembang sampai ke berbagai negara lain, usaha ayam penyet itu. Artinya apa? Sepele sekali. Hanya dia kreatif melihat potensi yang ada di dapur. Ada di sana daging ayam yang sering kali dia masak dengan cara masak yang seperti biasa dia lakukan. Tapi kali ini dia coba-coba dengan inovasi baru. Dia coba dengan dia pukul-pukul, lalu dia kasih bumbu, lalu dia masak, dan ternyata kesannya beda, rasanya beda, dan sebagainya. Dan ternyata ketika itu ditawarkan kepada umum, orang banyak juga suka dan akhirnya meledak. Artinya apa saudara? Potensi itu ada di mana saja. Kalau saudara jeli untuk melihat, mungkin potensi itu saat ini ada di dalam diri saudara. Talenta saudarakah? Kemampuan saudarakah? Atau apa saja potensi yang ada dalam diri saudara? Mungkin itu adalah satu potensi yang bisa meledak saudara, yang bisa Tuhan pakai untuk mengerjakan perkara besar, untuk mengerjakan mujizat besar. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah mengeluh dan mengeluh. Kita tidak belajar untuk melihat potensi yang ada. Dengar saudara, buli-buli berisi minyak itu perkara kecil sekali, itu pun bisa meledak saudara. Itu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sumber mujizat, menjadi alat dia melakukan mujizatnya. Daging ayam yang dipukul-pukul itu setiap hari mungkin ibu-ibu masak daging ayam di dapur. Tetapi lihat, ketika belajar melihat potensi yang ada sekalipun sangat kecil, itu bisa meledak. Itu bisa mengerjakan mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya ibu ini menjadi kaya raya sebagai pemilik hak paten ayam penyet saudara. Wow, itu coba saudara renungkan dan mulai lihat ke dalam diri saudara. Apa potensi yang ada dalam diriku? Apa potensi yang bisa kukembangkan dalam diriku? Siapapun saudara hamba-hamba Tuhan, lihat potensi dalam diri saudara. Yang seringkali menyedihkan adalah banyak orang-orang yang bergelut di dunia agama menjadi pengemis. Kenapa? Karena dianggap agama itu menjadi tempat untuk orang-orang berdonasi dan sebagainya. Ya, itu memang benar. Orang-orang harus, saudara harus, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara harus berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau di pihak lain, pemuka-pemuka agama menjadi pengemis, saya pikir itu kejahatan, itu salah total. Saudara, kita harus melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa potensi yang ada? Apakah itu bentuk talenta, bentuk kemampuan, atau bentuk barangkah, bentuk benda, fasilitas, atau apa saja? Coba lihat. Jangan-jangan dinding rumah saudara itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika saudara jadikan dinding itu menjadi taman misalnya. Contohnya, jangan-jangan ada parit di samping rumah saudara atau di depan rumah saudara yang bisa menghasilkan. Ada potensi yang begitu banyak kalau kita belajar untuk melihat saudara. Bayangkan, ada ibu-ibu yang suka masak. Dan ada ibu-ibu yang suka masak yang kemudian kreatif. Dia masak dengan kreatif, lalu kemudian dia videokan, dia taruh ke YouTube, meledak saudara. Artinya sekali lagi, kalau kita belajar jeli melihat, ada begitu banyak potensi di sekeliling saudara. Sekarang, supaya saudara keluar dari masalah hutang, artinya apa? Tuhan bisa memberkati saudara berlimpah-limpah. Seperti perempuan ini, bukan hanya hutangnya yang lunas, malah saudara akan berkelimpahan. Saudara malah bisa jadi berkat. Satu saat saya rindu saudara bisa bersaksi, pendeta, setelah mendengar khotbah pendeta, sekarang akhirnya saya lihat potensi yang ada dalam diriku, dan akhirnya kugunakan itu. Sekarang aku diberkati luar biasa, dan aku mau berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Aku mau berbuat untuk orang lain. Aku mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang lain, menjadi berkat dan sebagainya. Satu saat saya rindu sekali mendengar itu saudara.
dari setiap saudara ketika saudara belajar melihat potensi di dalam diri saudara. Itu yang pertama, dia lihat potensi. Lalu kemudian yang kedua, Elisa ini mengarahkan perempuan ini lagi di ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara, yang kedua di sini prinsipnya adalah perempuan itu diajak untuk menggunakan relasinya, menggunakan jejaringnya, menggunakan relasinya dengan orang lain. Hari ini kita tidak akan mungkin berkembang, kita tidak akan bisa menjadi maju tanpa relasi, saudara, tanpa hubungan sosial, tanpa berjejaring. Jadi saat ini firman Allah mengajak kita untuk melihat potensi relasi kita, untuk melihat potensi jejaring kita. Coba lihat di sekeliling saudara. Mungkin ada orang-orang yang saudara bisa bekerja sama, tetapi dengan prinsip tentu saja win-win solution. Yang menjadi masalah seringkali adalah ketika orang-orang berjejaring atau orang-orang berteman dengan orang lain tetapi dengan win-lose. Pokoknya dia untung, orang lain rugi. Orang-orang yang otaknya seperti itu, saudara, pada akhirnya akan hancur juga. Kita harus untung, orang lain pun harus kita untungkan. Kalau harus dipilih, saudara, pilihlah untuk rugi tapi orang lain diuntungkan. Kalau itu harus menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau saudara rugi, orang lain diuntungkan, satu saat orang itu pasti akan berjuang untuk menguntungkan saudara. Dan Tuhan pun melihat itu. Prinsipnya adalah kasihilah orang lain, dan Tuhan akan membalas apa yang sudah lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita jeli melihat, akan selalu ada win-win solution. Akan ada selalu semua pihak bisa diuntungkan. Akan selalu ada itu, saudara. Itu sebabnya lihatlah relasi saudara. Lihatlah jejaring saudara saat ini. Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar? Adakah relasi saudara yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati saudara? Lihat sekeliling saudara. Ada begitu banyak, saudara, orang-orang yang mungkin saja Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara, dan orang itu pun akan diberkati melalui kehidupan saudara. Prinsipnya kan selalu begitu. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat. Tuhan mau memberkati kita dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat seperti ibu yang saya ceritakan yang ayam penyet tadi, dia lihat potensi yang ada dalam hubungannya, dalam relasinya. Dia lihat ada rumah-rumah makan atau warung-warung yang bisa dia titip di sana, dan ketika dia titip di sana akhirnya itu laku, dia untung, dan keuntungannya juga dibagi kepada warung yang ada. Semua untung, win-win solution. Dan akhirnya dia buka usaha terus menerus berkembang sampai ke berbagai negara. Bukankah orang-orang semua juga untung? Selalu akan ada prinsip seperti itu di dunia ini, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah kita bisa lihat atau tidak. Yang sering kali jadi masalah adalah ada yang salah dengan diri banyak orang, yang senang melihat orang menderita, susah melihat orang senang. Itu penyakit terparah yang ada di dunia ini, saudara. Senang melihat orang menderita dan susah melihat orang lain senang. Orang-orang yang punya otak seperti itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang. Malah masalahnya akan makin besar, hidupnya makin rumit, dan hidup seperti itu tidak akan bahagia, saudara. Tapi ketika kita bisa berjejaring, kita bisa bekerja sama, kita bisa berelasi, akhirnya orang-orang lain bisa kita berkati melalui inovasi kita, melalui kreativitas kita, maka semakin berkembang dan semakin berkembang relasi kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita melihat potensi yang ada dalam relasi kita sehingga kita dan relasi kita akan sama-sama berkembang? Coba perhatikan, coba lihat itu, saudara. Nah, itu yang kedua yang diajak oleh Elisa kepada perempuan ini.
supaya perempuan ini melihat jejaringnya, melihat relasinya, dan mulai meminjam meminjam bejana dari relasinya itu, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Ya, tidak diceritakan, tapi saya percaya waktu itu perempuan ini pasti menitipkan sedikit minyak di setiap bejana itu, karena bejana itu sudah dipakai dan mujizat sudah terjadi. Dan kemudian saya percaya perempuan itu titipkan minyak-minyak itu juga di bejana-bejana itu ketika dia memulangkan bejana itu. Bukankah akhirnya orang yang punya bejana juga diuntungkan? Luar biasa kalau kita bisa melihat potensi yang ada di jejaring kita, saudara. Kemudian yang terakhir, prinsip yang harus kita pahami dan kita terapkan untuk kita bebas dari masalah hutang, masalah ekonomi dan sebagainya. Ayat 4, saudara, di mana Elisa berkata, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Waktu itu, saudara, Elisa berkata, masuklah ke rumah lalu tutup pintu. Saya pikir kenapa harus begitu? Kan bisa saja di luar, misalnya di depan rumah, pada waktu itu disuruh oleh Elisa perempuan ini menuangkan itu, atau di dalam rumah nggak usah tutup pintu, orang bisa lihat. Tetapi ini pikiran saja, saudara, bahwa menurut saya itu untuk menghindarkan pengaruh negatif. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu perempuan ini mengumpulkan bejana-bejana dari rumah-rumah tetangga-tetangganya, lalu kemudian dikumpulin di situ, lalu kemudian mulailah ambil buli-buli kecil yang berisi minyak itu tadi, buli-buli yang berisi minyak itu tadi, saudara. Lalu itulah yang dituangkan. Bayangkan kalau misalnya orang-orang melihat itu, tentu saja orang-orang akan penasaran. Sebelum itu dilakukan, mungkin orang-orang lain sudah mulai untuk melihat-lihat, mengintip-ngintip. Kenapa perempuan ini minta bejana begitu banyak? Orang-orang lain mungkin sudah penasaran. Dan kalau misalnya dilihat di luar, lalu kemudian dibuat di luar, lalu kemudian perempuan ini mengambil buli-buli itu, lalu mulai dia tuang ke sana. Mungkin orang-orang berkata, mungkin orang-orang akan bercerita, bergosip, itulah ya, karena perempuan itu suaminya baru meninggal, hutangnya banyak, ini anaknya mau diangkat oleh yang punya piutang kepada dia. Mungkin orang-orang berkata udah stres perempuan itu. Dan ketika didengar perempuan itu, misalnya orang-orang berkata demikian, mungkin hatinya makin hancur dan dia lari ke rumah. Mujizat tak terjadi. Artinya apa, saudara? Menurut pikiran saya, kenapa harus masuk ke rumah, kunci rumah, ditutup semua pintu, supaya jangan ada pengaruh-pengaruh negatif, supaya semua bisa berjalan dengan baik, dihindari pengaruh-pengaruh negatif. Saudara, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, mungkin itu karena kesalahan masa lalu. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Kalau itu karena kesalahan pun, saudara bermasalah saat ini, itu karena kesalahan. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Hari ini yang bisa kita tentukan, dan hari depan yang bisa kita bentuk, saudara. Masa lalu tidak bisa kita ubah. Itu sebabnya misalnya kalau kondisi saudara saat ini, saudara sedang mengalami masalah yang sulit, lalu kemudian saudara tahu bahwa orang-orang lain misalnya memperbincangkan saudara, orang-orang lain misalnya menggosipkan saudara yang bisa menjatuhkan saudara. Jangankan situasi sulit, saudara, kita berbuat baik saja seringkali difitnah. Kita berbuat baik saja seringkali diomongin dengan hal-hal yang gak benar. Saya sering mengalami itu, dan saudara pun saya percaya sering mengalami itu. Apalagi kita punya masalah, itu jadi bahan gosip yang sangat enak untuk banyak orang kadang-kadang, saudara. Apalagi kita orang-orang yang berpengaruh. Ini nabi, suaminya nabi, pasti ada pengaruhnya. Mungkin orang-orang berkata, gimana begitu nabi? Dia meninggal, ditinggalkan hutang lagi, dan sekarang istrinya sudah stres dan sebagainya. Mungkin orang-orang akan bicara begitu.
pengaruh-pengaruh negatif itu bisa saja mempengaruhi perempuan itu. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun keadaan dan situasi hidup saudara, jangan dipengaruhi oleh pengaruh negatif. Jangan hidup saudara ditentukan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar, oleh omongan orang lain lah, oleh gosip orang lain lah. Jangan saudara, jangan mau dipengaruhi oleh pengaruh negatif dari luar. Tutup hidup saudara dari pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu tidak akan bisa kita buang. Orang lain kita tidak bisa ubah. Mulut orang lain tidak bisa kita tutup, karena ngomong belum berpajak. Jadi orang-orang lain bisa saja bebas berbicara, tetapi diri kita bisa kita tutup dari pengaruh-pengaruh negatif itu. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu pepatahnya saudara. Biarlah dalam hidup ini apapun keadaan saudara, mungkin itu karena kesalahan masa lalu sehingga orang-orang lain menggosipkan saudara dan sebagainya, jangan pengaruh. Yang penting hari ini dan ke depan saudara harus lihat masalah yang saudara hadapi itu harus diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah saudara berserah kepada Tuhan, 3 hal yang harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara adalah lihat potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu, lalu gunakan. Yang kedua, lihat potensi relasi saudara, jejaring saudara, lalu gunakan dengan prinsip win-win solution. Lalu yang ketiga, tutup semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar, supaya saudara bisa melangkah dengan damai dan tentram menjalani hari ini sekalipun berat beban saudara. Dan saya percaya kalau prinsip firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, saudara akan bebas dari masalah yang sedang saudara hadapi. Saudara akan bebas dari masalah ekonomi saudara, masalah hutang saudara, atau masalah apapun yang saudara hadapi saat ini. Dengar saudara, saya rindu mendengar kesaksian. Satu saat nanti saudara bersaksi, Pak Pendeta, setelah saya mendengarkan firman Tuhan yang Bapak beritakan tanggal sekian, saya sangat diberkati, dan ketika saya terapkan, saya akhirnya diberkati luar biasa. Hutang-hutang saya lunas, hidup saya diberkati. Saya rindu mendengar itu saudara. Dan pada waktu itu bukannya saudara punya beban, malah saudara bisa membantu orang lain, membantu masalah orang lain, malah saudara bisa berpartisipasi untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Doa saya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Terapkan ini dalam kehidupan saudara. Terapkan saudara. Sekalipun beban saudara berat, masalah saudara berat, lihat potensi yang ada dalam diri saudara. Lihat potensi di jejaring saudara. Dan kemudian tutup semua pengaruh-pengaruh negatif. Jalani bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu, bahwa terhadap masalah yang mereka alami, masalah apapun itu, khususnya masalah ekonomi, masalah hutang dan sebagainya, kami sudah belajar dari firman Tuhan, pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kami belajar bagaimana perempuan ini diarahkan oleh Elisa. Ketika perempuan ini dalam masalah yang dia alami, dia berserah kepada Tuhan. Dia datang kepada hamba Tuhan, menceritakan masalahnya. Dan kemudian Elisa mengarahkan dia untuk melihat potensi yang ada, melihat potensi jejaringnya, dan menutup semuanya dari pengaruh negatif. Dan ketika perempuan ini melakukan, mujizat terjadi. Bukan hanya hutangnya selesai, tetapi kami melihat bagaimana dia bisa hidup dari lebihnya. Kebutuhannya ke depan pun tercukupi. Terima kasih Bapa di sorga. Sungguh luar biasa prinsip firman-Mu yang telah kami belajar. Saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka melihat potensi yang ada dalam diri mereka, bukan melihat keluar tetapi melihat ke dalam. Lalu kemudian ajar mereka untuk menggunakan relasi yang mereka punya untuk mengembangkan diri mereka dengan konsep win-win solution ya Tuhan. Dan ajar mereka menutup diri dari segala pengaruh negatif yang akan selalu ada. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan terus berdoa bagi mereka. Sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya tetap campur tangan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan,
Saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu.
Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian
bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus.
para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.